Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang begitu luar biasa, yang banyak sekali diambil manfaatnya oleh para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Nama kitab tersebut adalah Mutun Thalabil Ilm. Mutun Thalabil Ilm, yang mana kitab ini memiliki tingkatan-tingkatan atau memiliki al-mustawa, dari al-mustawa at-tamhidi sampai al-mustawa al-khamis, atau bisa disebut juga ada 6 buku, 6 kutaib, buku kecil. At-tamhidi itu untuk pemula, yang isinya adalah tentang masalah al-adhkar dan al-adab, tentang zikir-zikir, doa-doa, dan tentang masalah adab. Ya, kemudian di level yang pertama sampai level kelima di sana disebutkan tentang matan-matan yang begitu luar biasa faedahnya, matan-matan yang berkaitan dengan akidah, matan-matan yang berkaitan dengan fikih, matan-matan yang berkaitan dengan hadis, bahkan matan-matan yang berkaitan dengan tajwid dan lain sebagainya. Ini banyak sekali manfaat dan faedah dari kitab Mutun Thalibul Ilm yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai bacakan, kita bahas bersama kitab Mutun Thalibul Ilm ini dari al-mustawa at-tamhidi, yang harapannya mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya, ya. Dengan ini kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari kitab yang begitu luar biasa ini. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kitab Mutun Thalibul Ilm yang pertama, yaitu Al-Mustawa At-Tamhidi, tingkatan pemula atau tingkatan atau level untuk pemula, yang mana di dalam kitab ini membahas tentang al-adhkar wal adab, membahas tentang zikir-zikir serta adab-adab. Ini penting sekali, ya. Zikir-zikir berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Begitu pula adab kita, bagaimana kita bermuamalah, ya. Maka ini sangatlah penting. Pertama, beliau terlebih dahulu menyebutkan al-fadail. Al-fadail. Al-fadail jamak dari kata fadlun, yang mana ini adalah keutamaan. Di dalam al-fadail, beliau terlebih dahulu menyebutkan fadlu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Jadi kitab Mutun ini isinya ringkas-ringkas, ya. Bahkan ini biasanya dihafalkan oleh para tulabul ilm, ya, karena manfaat yang begitu luar biasa. Fadlu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di sana dia dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama disebutkan di dalam hadis ini adalah bahwa orang yang menuntut ilmu, Allah akan berikan kemudahan bagi dia untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini begitu luar biasa keutamaannya. Kemudian yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam urusan agama. Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Ini adalah kabar gembira bagi tulabul ilm, bagi para penuntut ilmu yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak ya dengan menuntut ilmu tersebut. Allah pahamkan agama, sehingga dari situ Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada mereka. Kemudian yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila manusia itu meninggal dunia, "in qata'a anhu amaluhu," maka amalnya itu akan terputus. Semua amalannya akan terputus. Illa min salasatin, kata Nabi SAW, kecuali dari 3 perkara, 3 hal. Semua akan terputus kecuali dari 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Illa min sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, kecuali sadaqah jariyah. Ini yang pertama. Sadaqah jariyah adalah sadaqah yang dikeluarkan yang manfaatnya itu senantiasa terus menerus ada, ya, senantiasa dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga kalaupun orang yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia, maka pahalanya tersebut tetap mengalir, ya, tetap mengalir dan tidak terputus. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat? Tentunya dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Bagaimana seseorang bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain kalau dia tidak menuntut ilmu terlebih dahulu? Tentu di sini dia harus menuntut ilmu terlebih dahulu, dia harus belajar terlebih dahulu, baru kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan menjadi pahala yang senantiasa mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Kemudian kata Nabi SAW, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, anak adalah sebuah aset yang besar bagi orang tua, maka orang tua hendaknya memberikan pendidikan kepada anaknya yang terbaik, ya, menyekolahkan, memberikan pendidikan kepada anaknya. Kalau dia tidak mampu memberikan pendidikan, maka berusahalah untuk memberikan pendidikan, menyekolahkan dia di tempat yang baik, ya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh, ya, dan salihah, yang senantiasa mendoakan kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, ini beberapa keutamaan menuntut ilmu yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, dimudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada mereka, ya. Dan dengan ilmu tersebut ia akan menyebarkan ilmu tersebut, dan ini akan menjadi pahala yang terus senantiasa mengalir, ya, walaupun dia telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan terus menerus insyaallah biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.